Shalom, perkenalkan nama saya Brandon Daniel Setia Kristi Pujalemba. Saya dari Lokal 4 dan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hukum perkawinan. Langsung saja, mula-mula kita harus mengetahui pengertian dari perkawinan itu sendiri. Jadi di sini ada dua sumber pengertian perkawinan. Yang pertama adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini perkawinan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dijalankan berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Kemudian di sini juga dikatakan menurut hukum perdata barat, perkawinan itu hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja atau sebagai catatan perkawinan saja, dan itu tidak ada sangkut pautnya dalam keagamaan. Jadi perkawinan dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Itu menurut hukum perdata barat. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 nomor 1 tahun 1974. Di sini dikatakan di nomor satunya dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan itu dianggap sah jika telah dijalankan menurut hukum agamanya masing-masing. Jika yang Islam itu dilaksanakan hukum perkawinan masing-masing dan ikatan janji nikah, kemudian yang Kristen dilaksanakan pemberkatan dalam gereja, dan Buddha juga dan agama yang lainnya menjalankan masing-masing hukum perkawinannya menurut agamanya masing-masing. Jadi hukum perkawinan itu bakal sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian nomor 2 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama, syarat sahnya perkawinan adalah telah dilangsungkan menurut hukum agama. Kemudian yang kedua, dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi atau biasanya dia sebagai alat bukti untuk menginfokan kalau pasang suami istri itu sudah melakukan perkawinan. Kemudian tujuan pencatatan perkawinan itu ada 3. Yang pertama, menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Jadi peristiwa perkawinan itu menjadi sebagai hal yang sah gitu supaya diakui oleh semua masyarakat kalau pasangan itu sudah melakukan perkawinan dan dianggap sah. Kemudian sebagai alat bukti untuk kepada semua orang jika mereka sudah menikah. Contoh alat buktinya adalah buku nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil dan juga kakak, menjadi satu kakak antara suami dan istrinya itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar pembayaran tunjangan bagi istri dan anak PNS. Jadi biasa PNS itu mendapat tunjangan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki. Jadi kalau dia belum nikah berarti cuma tunjangannya itu cuma 1 orang aja. Tapi ketika dia sudah menikah dan apalagi memiliki anak, berarti misalkan anaknya ada 1, berarti tunjangannya dihitung ada 3 orang. 3 orang anggota keluarga. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini juga ada larangan kawin, tapi yang pertama adalah menurut BW. Yaitu yang pertama, pasal 30 sampai dengan 33 BW dikatakan di sini yang pertama, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan. Artinya tidak boleh menikah dengan anggota keluarga sendiri atau yang masih memiliki hubungan darah dengan orang tersebut. Kemudian larangan kawin karena oleh hakim telah diputuskan bersalah karena berzina. Jika ada peristiwa tersebut,
hakim bisa memutuskan untuk membatasi hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bila salah satunya dinyatakan berzina dan dinyatakan bersalah sehingga mereka dilarang untuk melakukan prosesi perkawinan. Kemudian yang ketiga, larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian. Jadi di sini larangan kawinnya itu dilarang jika mereka sudah cerai kemudian mau menikah lagi. Tapi itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah menikah lama. Kemudian akhirnya misalkan mereka sudah menikah 5 tahun kemudian cerai, kemudian mereka mau balikan lagi untuk menikah lagi, itu dilarang. Kecuali mereka baru menikah belum 1 tahun. Kemudian mereka balik lagi, itu diperbolehkan. Kemudian larangan kawin menurut pasal 39 sampai dengan 4 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Jadi di sini larangan kawin menurut kompilasi hukum Islam itu sendiri. Yang pertama, karena perwalian nasab antara laki-laki dengan yang pertama seorang wanita yang melahirkan atau menurunkan atau keturunannya. Yang kedua, seorang wanita keturunan ayah atau ibu atau bisa dibilang adik atau kakaknya. Kemudian seorang wanita saudara yang melahirkan atau bisa dibilang itu anak, misalkan laki-lakinya itu saya ingin menikah dengan seorang wanita dan wanita yang tersebut merupakan anak dari adik saya sendiri, jadi itu dilarang. Kemudian yang kedua, karena pertalian kerabat antara laki-laki dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Kemudian seorang wanita bekas istri yang menurunkannya, jadi atau istilahnya itu merupakan anak dari seorang mantan istri yang kemudian melahirkan seorang anak dari pria lain. Kemudian seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, tapi kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul dalam hukum Islam. Kemudian seorang wanita, kemudian karena pertalian kerabat semenda antara laki-laki dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Kemudian yang ketiga, karena pertalian sesusuan antara laki-laki dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas, yang berarti tidak boleh menikahi wanita yang menyusuinya atau bahasa gampangnya itu yang ibunya baik itu ibu tiri, baik itu ibu kandung, jadi tidak boleh. Kemudian seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. Jadi wanita saudara sesusuan itu berarti tidak menikah dengan seorang wanita yang satu susuan atau baik. Jadi tidak boleh menikahi saudara tirinya ataupun saudara kandungnya. Kemudian anak yang disusui istrinya dan keturunannya. Kemudian seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah. Kemudian keempat, larangan kawin menurut kompilasi hukum Islam itu adalah karena keadaan tertentu. Misalkan wanita tersebut masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain. Jadi misalkan wanitanya itu masih menikah dengan pria lain dan belum ada talak cerai, maka dilarang melangsungkan perkawinan. Kemudian wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, berarti masih dalam masa untuk mediasi dengan pria tersebut, dengan pria lainnya yang menjadi mantan suaminya. Kemudian dan dilarang melakukan perkawinan bagi seorang pria dengan wanita yang bukan Islam. Jadi wanita yang bukan Islam itu jika menikah di beda agama itu menurut selain agama Islam itu dilarang. Kemudian karena sebab lainnya contohnya pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang berhubungan nasab atau susuan dengan istrinya. Jadi pria dilarang mengambil istrinya dengan seorang wanita yang berhubungan darah. Jadi jika ingin mengambil istri kedua dilarang dengan seorang wanita yang berhubungan dengan istrinya, atau misalkan
Misalkan seorang laki-laki mempunyai istri, kemudian dia ingin mengambil istri lagi, dan istri yang keduanya itu merupakan saudara atau sesusuan dengan istri yang pertamanya. Jadi itu dilarang. Kemudian seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita yang sudah talak 3. Yang pasti talak 3 itu berarti tidak diperbolehkan menikah dengan wanita tersebut. Kemudian seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Ini sama seperti yang poin yang sebelumnya. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan pencegahan perkawinan. Sebelumnya itu, apa itu pencegahan perkawinan? Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, sebuah perkawinan itu bisa dibatalkan melalui gugatan dari orang yang melaporkannya. Kemudian tujuannya apa? Untuk menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum agama maupun hukum negara. Oke, kemudian tapi di sini juga ada syarat-syaratnya jika ingin melakukan pencegahan perkawinan. Pertama, pencegahan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah orang yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan itu adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah. Jadi bisa seorang ayah ataupun orang yang garis keturunan ke bawah. Kemudian saudara berarti kakak atau adik. Kemudian wali nikah berarti bisa orang tua ataupun misalkan dia seorang mempelainya itu sudah tidak mempunyai orang tua, itu bisa diwakilkan dengan orang yang menjadi wali nikah mereka. Kemudian wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan, sama seperti wali nikah. Tapi jika jadi misalkan orang wali pengampunya itu jika seorang mempelainya itu mempunyai wali pengampu, jadi bisa dibilang seorang mempelainya ini sudah mengalami keterbelakangan mental ataupun yang lainnya. Kemudian ayah kandung yang pasti seorang ayah. Kemudian suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi istri maksudnya suami atau istri, misalkan seorang mempelainya ini mau menikah tapi ternyata salah satunya itu masih ada hubungan perkawinan dengan wanita atau laki-laki yang lainnya. Jadi itu bisa diajukan pencegahan perkawinan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Jadi dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam, pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan adalah orang yang dijabatan sipil. Kemudian pembatalan. Nah, di sini juga ada pembatalan perkawinan. Kemudian di sini juga ada lanjutan pencegahan. Orang yang dapat mencegah perkawinan menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu adalah sama seperti kompilasi hukum Islam yang tadi, para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan. Kemudian di sini juga ada tata cara pencegahan perkawinan tersebut adalah mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Kemudian hakim memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut. Dan terakhir, dengan putusan tersebut pencatat nikah memutuskan perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pencegahan pernikahan, pastinya adalah pembatalan perkawinan. Jadi pembatalan perkawinan menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian perkawinan yang dapat diajukan pembatalan adalah perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai pencatat. Kemudian wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Jadi misalkan mereka menikah tanpa ada wali,
itu merupakan tidak sah. Tidak sah, perkawinan yang tidak sah, jadi bisa dibatalkan. Kemudian yang dapat mengajukan pembatalannya menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, ya sama seperti orang-orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan. Jadi ada para keluarga keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri ya. Kemudian suami atau istri yang menjadi suami pertama atau istri pertama, ataupun yang masih dalam ataupun salah satu suami atau istri salah satu mempelai yang masih dalam terikat perkawinan masing-masing. Kemudian pejabat yang berwenang. Kemudian pejabat yang ditunjuk menurut pasal 16 ayat 2. Kemudian atau setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Ya, misalkan orang-orang yang tunjuknya itu seperti pejabat yang tunjuk mengawasi perkawinan itu. Kemudian perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin. Kemudian perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang yang lain yang sah, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah yang berarti masa transisi setelah seorang wanita melakukan perceraian. Sebelumnya sudah dibahas juga, sama juga melanggar batas minimal usia perkawinan, yang berarti kalau laki-laki itu minimal umur usia untuk menikah adalah 19 tahun dan untuk perempuan itu 16 tahun. Kemudian dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Jadi itu ilegal. Jadi perlu ada wali. Jika tidak ada orang tua, ada orang yang mewakilkan. Kemudian lanjutannya adalah perkawinan perkawinan dapat diajukan pembatalan jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman hukuman, di bawah ancaman yang orang yang melanggar hukum. Jadi misalkan salah satu mempelainya itu melanggar hukum, jadi itu bisa dibatalkan. Kemudian waktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan contoh, sebelumnya sempat ada berita di Indonesia tentang seorang pria yang mau menikahi seorang wanita dan ternyata wanita tersebut merupakan seorang pria atau seorang laki-laki. Jadi itu bisa dibatalkan. Kemudian permohonan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diketahuinya keadaan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka haknya akan gugur. Maksudnya adalah jika mereka sudah menikah atau sudah melakukan prosesi perkawinan, itu dapat dibatalkan, tapi hanya dalam waktu 6 bulan saja sejak mereka sudah dicatat sebagai atau sudah disahkan sebagai perkawinan yang sah. Dalam waktu 6 bulan itu seorang yang ingin melakukan pembatalan itu harus segera melakukan pelaporan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian kawin ketika seseorang sudah melakukan perkawinan. Diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga di BW diatur dalam pasal 139 sampai dengan 154. Menurut perjanjian kawin yang diatur dalam pasal tersebut, di situ dikatakan perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsung untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi di sini perjanjian dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Jadi supaya mereka untuk membagi hak-hak mereka sebagai suami istri, baik kekayaan maupun dalam kepengurusan anak-anak atau keturunan yang akan mereka punyai nantinya, dan juga yang lainnya. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan hukum perkawinan yang singkat. Jadi saya harap dari sini sudah cukup menjelaskan mengenai hukum perkawinan tersebut untuk dalam lingkup kecilnya. Sebelum itu saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.